Semangat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan saya Imam Safi dalam Suhu Talk. Episode kali ini saya kedatangan tamu spesial saya namanya Mas Bejo Kahono. Beliau ini pemilik dari Sablon Cup Jogja Mas ya. Nah nanti kita akan ngobrol tentang bagaimana perjalanan bisnis Mas Bejo Kahono dalam mengembangkan bisnis Sablon Cup Jogja dan juga bagaimana mengembangkan value dari sebuah produk. Namun sebelum saya ngobrol lebih banyak dengan Mas Bejo Kahono, bagi teman-teman yang baru datang ke channel Satu Asa, saya informasikan bahwasanya Suhu Talk ini adalah kerjasama dari Satu Asa untuk Indonesia dan juga Suhu TV yang tayang di dua channel, di Satu Asa untuk Indonesia dan Suhu TV tentu saja. Jadi setiap tamu-tamu yang kami undang ke sini, salah satunya Mas Bejo Kahono ini, nanti akan kami bagi menjadi dua video. Yang pertama tayang di Satu Asa untuk Indonesia, dan yang kedua, teman-teman bisa menontonnya di Suhu TV. Jadi pastikan teman-teman subscribe ke dua channel tersebut. Mas Bejo Kahono, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang? Sibuk. Ya masih sibuk di rumah. Masih sibuk di rumah. Masih ini lockdown? Lockdown masih. Masih. Mungkin nggak bisa mudik karena istri di Bandung. Sih. Maksudnya istri rumah di Bandung, tapi ya sekarang di sini. Maksudnya dari Lebaran kemarin belum pulang kan sampai hari ini. Ya sudah dinikmati aja tuh. Dari mulai Covid. Dari mulai Covid. Harusnya kan biasanya setiap setahun tuh 1-2 kali pasti harus ke sana. I see. Cuman sekarang ya udah di rumah dulu aja. Gimana Mas Bejo bisnis Sablon Cup Jogjanya selama pandemi ini? Kalau bicara jumlah orderan mungkin menurun, tapi nggak begitu drastis. Mungkin juga karena produk kemasan minuman segmen pasar yang dijual. Jadi minuman kemasan ini kebanyakan produk dijualnya di sekolahan. Kalau nggak di kampus ya, pendidikan libur ya sudah penjualan turun. Mungkin mereka pakai Gojek, pakai Grab mungkin ya yang masih laku. Tapi kalau bicara turun pasti turun. Karena memang kemarin saya sempat sharing sama temen yang punya 14 gerai. Sekarang dia tinggal 5 gerai. Itu begitu dampaknya ya Covid ini. Cuman gak tahu kenapa makanan geprek itu masih aja tetap kenceng. Iya. Kita juga nyuplai beberapa kemasan untuk ayam geprek. Itu biasa aja, masih sama-sama aja. Orderannya masih sama aja. Cuman memang kalau minuman yang mereka stay di dekat-dekat sekolah ya sudah turun. I see. Nah Mas Bejo Kahono, saya pengen tahu nih, ini kan bisnis yang tidak banyak orang menggeluti nih, menyediakan cup minuman untuk para pelaku usaha yang lain. Kok bisa nih Mas Bejo Kahono ini dapat ide di bisnis tersebut? Gini, kalau saya ngelihat tren pasar, itu saya ngelihat di sisi yang lain dari mereka berpikir. Misal gini, produk minuman lagi naik daun gitu ya. Betul. Banyak anak-anak muda pengen usaha minuman gitu. Apa sih yang memfasilitasi untuk mereka jualan itu? Selain folder tuh, bubuk serbuk minumannya itu, ya mereka pasti ada orang yang ambil pasar di situ. Terus saya ngambil pasar di ranah mananya ya? Oh iya, kemasannya. Karena kemasannya belum banyak orang pakai. Terus saya cari-cari ada orang yang bisa membuatkan mesin itu. Jadi kelebihan di Cup Sablon Jogja itu dikerjakannya dengan mesin. I see. Dengan kapasitas satu mesin itu 6.000 per hari. Wow. Saat ini ada 3. 6.000 bisnis 6.000 kali 3. Sehari 18.000 cup yang bisa dikerjain. Lumayan gede kapasitasnya. Ya, maka itu saya ngelihat pasarnya ke arah sana. Jadi kalau mereka pada jualan minuman, oke lah saya ngambil di jasa pengadaan kemasannya. Dan ketika traffic penjualan mereka naik, kita dapat dampaknya naik juga kayak gitu. Dan dikerjakan melalui semua sosial media. Meskipun kita di Jogja, tapi pasarnya sudah sampai terjauh tuh Wamena pernah. Wamena Papua itu ongkirnya hampir 8 juta itu. Ongkir sekali kirim. Padahal ordernya cuma 2 juta. Dan itu dibayar gitu loh. Yang saya heran kayak gitu. Dibayar. I see. Ordernya cuma 2 juta, ongkirnya 8 juta. Dibayar itu.
Tapi memang karakter teman-teman sana ya daerah timur tuh Mas, memang rata-rata kalau teman-teman bikin di sana itu jauh lebih mahal soalnya dibandingkan dengan teman-teman beli di Jogja misalnya. Sama aja kayak saya dulu bisnis di kaos itu ya rata-rata kalau klien dari Papua misalnya mereka berani bayar lebih mahal, termasuk harganya pun berani bayar lebih mahal ya gitu. Mas Bejo Kahono, ngomongin soal bisnis cup sablon nih, cup buat minuman. Pangsa pasar terbesar tuh sebetulnya ada di mana sih Mas? Kalau sampai hari ini, saat COVID ya, saat pandemi seperti ini, saya nggak tahu kenapa Jawa Tengah kok masih eksis ya. Oh. Jadi konsumen saya, mereka yang punya brand di area Jawa Tengah, masih tinggi. Dan orderannya masih sama loh, nggak kayak seperti saat COVID seperti ini. Jadi sebelum COVID dan saat COVID seperti ini, orderannya tuh kok sama Jawa Tengah. Enggak, misalnya gini, ada beberapa brand katakanlah 1 bulan dia menghabiskan 15.000 gitu ya. I see. Terus karena COVID tinggal 3.000, 5.000. Nah itu ada beberapa brand di daerah Cilacap itu masih sama. Jumlah orderannya masih sama. Sebelum pandemi dan saat pandemi itu masih sama. Mungkin sana gak ada lockdown kali ya Mas? Mungkin kalau nggak ada lockdown mereka cuek juga nggak tahu kan. Cuman dari sejak Jabodetabek wes. Jabodetabek setelah ada PSBB yang kemarin baru-baru ini anjlok itu. Sampai kita bikin promo gratis ongkir. Area Jabodetabek itu yang kemarin biasa order nggak ngelirik itu gitu loh. I see. Tapi kalau teman-teman di Jawa Tengah itu masih eksis. Jadi selama pandemi, sama di Kalimantan. Jadi beberapa brand di Kalimantan tuh masih sama jumlah orderannya. Jadi kalau ngelihat eksistensinya, kita ngelihatnya dari buku catatan penjualan itu. Betul. Jadi teman-teman yang bulan lalu order terus bulan ini order. Biasanya kan ada penaikan atau penurunan ataupun masih flat gitu ya. Nah itu saat pandemi ini ada beberapa brand di area-area Jateng dan Kalimantan tuh nge-flat. Dari bulan sebelum pandemi sampai hari ini masih sama gitu. Tapi istilahnya nggak turun ya? Nggak turun. Nggak naik dia dan juga nggak turun. Iya stabil di angka itu ya. Karena memang per bulannya itu kan pasti gitu. Teman-teman kalau biasanya 5.000 ya sudah bulan depan order lagi 5.000 atau mungkin 6.000 naik gitu. Tapi kalau pas kena pandemi banget ya turunnya drastis. Ada teman yang di Jogja ini yang biasanya per bulan itu 4.000 tinggal 500 per bulan. Itu kalau buat bayar karyawan kayaknya ya kurang gitu. Udah kelimpangnya gitu ya. Mungkin itu ditunggu sendiri gitu. I see. Yang kemarin dibayar mereka mampu bayar satu orang karyawan katakanlah. Nah saat ini mungkin dia mencoba bersabar untuk ditunggu sendiri. I see. Karena kalau 500 sebulan bagi 30 aja berapa? Cuma per harinya 10, cuma sekitar 20-an. Kurang kan 20. Iya, sekitar itu. Kan nggak nutup tuh kayaknya. Nah, iya, gitu. Nah, Mas Bejo Kahono. Kalau boleh tahu, cup sablonnya dijual harga berapa sih biar teman-teman kalau mau buka bisnis nih, mau buka bisnis soal minum-minuman yang lagi booming, boba dan sebagainya. Sebetulnya untuk kos produksi atau kos pesan di Mas Bejo Kahono ini untuk satu cupnya di angka berapa sih? Oke, kalau di cup sablon Jogja itu semakin banyak jumlah yang diorder semakin murah. Jadi katakanlah harga 500 karena selama COVID ini kita memberikan kemudahan kepada teman-teman. Biasanya 1.000 minimal order, sekarang 500 boleh. Itu harganya kalau nggak salah 650. 650 per cup. Per cup. Tapi nanti kalau jumlahnya 2.000 cuma 420. Kalau jumlahnya 2.000 450. 420. Oh sorry rupiah. 420 rupiah berarti lebih selisih 200 sekian ya. Dan itu saat ini lagi ada promonya gratis ongkir. Area Jawa. Area Jawa dan sebagian Sumatera. Itu kalau bikin 2.000 udah bayar total 840.000 udah barang nanti dikirim. Dan ada lagi cup itu berapa tadi? 840.000. Segitu murahnya? Iya. Luar biasa. Berarti potensial nih buat teman-teman yang baru mau nyoba bisnis dan tertarik untuk bikin bisnis minuman. Itu tidak harus pakai ini ya. Cupnya langsung bisa di branding dengan produknya masing-masing. Dan gini, kalau teman-teman nggak punya tim desain, kita siapkan desain itu gratis dan boleh diminta.
dengan format Corel, AI, PDF itu gratis cuma-cuma. Jadi teman-teman order ke kita belum punya desain, digambar aja, disketsakan dalam sebuah kertas, sudah nanti foto kirim ke kita, udah kita buatkan desainnya, nanti kalau diminta silahkan. Gratis. I see. Itu bagian dari layanan yang diberikan oleh Sablon Cup Jogja ya. Dan kalau cash hari ini, besok langsung jadi. Cash hari ini besok langsung jadi. 24 jam selesai ya? Iya, 24 jam selesai dengan kapasitas satu pemesan 2.000. I see. Itu kalau di cash hari ini besok bisa diambil. Itu kan kayak gini. Kita belajar dari teman-teman karena memang nggak jarang teman-teman itu nggak mikirin stok gudangnya tinggal berapa. Betul. Misalkan punya 5 gerai katakanlah. Setelah dicek ternyata cupnya tinggal 100 gitu ya. Padahal 100 itu habis dalam 1 hari. Daripada nungguin cup besok habis nggak jualan kita bikin promo itu. Jadi teman-teman cash hari ini udah besok ambil aja gitu. Kecepatan yang dikasih salah satunya. Ya karena tadi sehari berapa? 18.000 cup bisa dikerjain nih teman-teman. Langkah yang cukup luar biasa sekelas UKM nih. Saya bilang bukan UKM lagi nih. Hampir sebentar lagi jadi pabrik nih Mas Bejo Kahono. Siap, amin. Mas Bejo Kahono, ngomongin bisnis tentu saja acap kali kita ketemu dengan kendala nih. Sebetulnya kendala terbesar apa sih yang pernah dihadapi oleh si Cup Sablon Jogja ini? Oke, kalau kendala itu mungkin dari saya pribadi ya. Karena saya bukan basic seorang tukang sablon. Jadi saya benar-benar membangun tim saya. Dan saya kalau ditanya teman-teman, saya bisa nyablon enggak gitu loh. Saya enggak bisa nyablon. Tapi saya tahu tekniknya. Sebatas teknik, prakteknya 0 mungkin. Tapi enggak tahu kenapa teknik yang saya punya itu bisa dilimpahkan ke tim saya gitu. Hingga akhirnya dia mempelajari itu dan paham gitu. Dan paham mengerjakan. Kendalanya di awal dulu mungkin waktunya, timing waktu. Karena kita belum mampu membiasakan dengan kerja si mesin. Atau mungkin problem-problem ketika membuat film sablon misalkan. Atau membuat desain. Kan kadang klien ada yang mohon maaf terlalu rumit gitu ya. Udah dibikinkan kayak gini. Mas revisi dong gini revisi terus kayak gitu. Akhirnya kita dari situ kita belajar revisi sebanyak berapa kali gitu. Supaya apa nanti gini ketika dia minta besok jadi, tapi revisinya kebanyakan, akhirnya nggak kekejar itu loh. Harusnya hari ini tuh desain besok bisa dikerjakan. Hari ini desain nggak kelar, besok desain lagi kan gitu. Betul. Lompat-lompat akhirnya malah kelamaan di desain. Jadi kendala mungkin lebih ke timing kalau kemarin setelah beberapa bulan kita pelajari dan kita ketemu polanya ya udah sekarang 3 hari bisa diambil. Jadi 2.000 itu 3 hari jadi. I see. Tapi kalau bikin sedikit malah lebih lama. Paham saya. Ya itulah proses produksi seperti itu. Cost produksi itu bikin sedikit sama bikin banyak itu sama. Jadi kalau teman-teman bikin banyak pasti didahulukan ya. Siap gitu, betul. Mas Bejo, ngomongin produksi itu kan ribet sebetulnya. Saya dulu di kaos juga produksi sendiri gitu loh. Pada akhirnya nggak kuat dengan proses produksi dan pada akhirnya dilimpahin ke perajin-perajin. Nah, apa sih yang menjadi concern Mas Bejo Kahono untuk apalagi ini ngomongin cup nih ya, dengan harga Rp400 gitu ya, 400-600 rupiah. Itu kan angka yang cukup murah sekali. Dapat margin berapa sih sebetulnya gitu kan? Jangan dijawab marginnya. Tapi kok mau nih masuk ke ranah produksi? Siap. Sebetulnya marginnya gede loh. Oh isi rahasia. Sebenarnya marginnya gede, cuman memang kalau angkanya kecil kalau dikali banyak ya ketemunya gede loh. Iya. Sebentar, Rp400 itu sama cupnya atau biaya aja? Sama cupnya. Cup dan sablon. Include sablon boleh dua muka jadi 2 sisi sini. Jadi harga cup dasarnya apa berapa itu? Ya rahasia ya jelas murah lah. Itu bahan bakunya murah. Dan kenapa saya lari ke produksi? Karena saya pengen belajar bagaimana membangun tim itu dulu nih. Jadi saya punya basic belajar internet marketing. Nah, udah sudah ketemu polanya, sudah dipelajari. Ya sudah, saya saat ini sedang fokus belajar bagaimana membangun tim. Jadi
ini belajar yang dibayar kan gitu tuh. Jadi sembari saya belajar bagaimana merekrut tim, bagaimana mengendalikan resiko, bagaimana menyelesaikan problem, ya udah. Saat ini saya sedang belajar kayak gitu karena dari dulu saya suka jualan itu sendiri. Sendiri itu dalam artian saya suka produk-produk yang lebih pada bisnis tren gitu loh. Jadi produk yang lagi happening saya jual kayak gitu. Kalau saya dulu nyari uangnya lewat kayak gitu. Jadi apapun yang lagi happening saya coba ikut jualan dan cari vendor paling gede kayak gitu. Kayak kemarin yang viral di Lebaran tahun sebelum pandemi itu, peci Mickey Head itu. Nah itu saya kerja sama vendor di Bandung. Sudah cuman pakai Facebook waktu itu bisa hampir habis 3.000-an pieces. Selama Ramadan loh itu. Cuman butuh waktu 2 pekan paling. 2 pekan. Habisin 2 pekan tuh habis 3.000-an lebih. Gitu itu ngambil dari vendor harganya murah lah. Ayo sih. Di sini naik Budiman kan kalau dari Bandung ke Jogja naik Budiman ambil di Giwangan. Udah dari harga nggak nyampe 10.000 jual 20.000. Terus pada akhirnya dari proses itu sekarang lebih nyaman diproduksi nih. Dari proses bisnis yang seperti itu. Siap. Nyaman diproduksi sekarang. Lebih nyaman diproduksi atau masih nyaman di model seperti itu? Kalau saya pribadi masih suka dengan produk-produk seperti itu. Tetapi kalau ini ya emang harus saya fokuskan gitu kan. Bisnis yang lain masih jalan? Masih jalan. Saya masih seneng ngelirik produk-produk kayak gitu. Yang lagi happening itu cari vendornya udah jual. Kayak kemarin Fasil juga ikutan kayak gitu. Terus beras saya juga mainan loh. Iya Mas, di satu grup kan saya dengan Mas Bejo. Saya beras tuh habis 6 ton. I see. Selama Ramadan kemarin. I see. Jadi Ramadan produk apa yang bisa dijual? Oh iya beras zakat. Udah. Saya mikir, saya punya tim yang bisa nyablon kemasannya. Jadi saya jualnya kemasannya. Tapi daripada nanti ini masuk nih ke ranah psikis manusia karena kemarin nggak boleh kumpul-kumpul loh. Betul. Daripada kumpul-kumpul masukin beras ke plastik, mending kita kumpulin aja berasnya sekalian. Jualan beras. Akhirnya jualan beras habis 6 ton. Luar biasa. Itu cuma 2 pekan. Jadi gini, ada tetangga datang ke rumah, cerita Mas, kalau keseringan dapat bantuan beras gini, beras di gilingan saya nggak kurang laku gitu. Terus coba dibantu dijual. Ya sudah saya bantu. Waktu itu saya bagikan 1 kilo apa ya? Saya bikin 1 kilo saya kirim sampel ke beberapa lembaga sosial di Jogja. Ya akhirnya tembus. Ada yang pakai habis itu ya habis 6 ton itu. Habis itu yang punya gilingan padi udah bilang Mas stop ya. Gabahnya habis. Gak kuat. Ya alhamdulillah. Tadi ini suka kuat. Tadinya susah jual beras, sekarang malah bingung nyari gabah kan gitu. Oke, Mas Bejo Kahono, kalau ngomongin Mas Bejo ini sebetulnya beliau ini ahli di digital marketing, saya paham sekali gitu. Nah, Mas Bejo di segmen pertama ini tips dong buat teman-teman yang baru mau mulai usaha itu apa sih yang perlu dikerjain gitu? Kuncinya sebenarnya fokus. Dan ketika dapat hambatan, cari solusinya gitu loh. Jangan ketika kita terbentur berhenti akhirnya nggak jadi. Tetapi ketika terbentur itu kayak terbentur akhirnya terbentuk kan gitu. Betul. Nah, ketika ketemu problem cari solusi, nanti ketemu lagi ya memang gini loh. Mungkin ya banyak kalau di Instagram itu kan ada kerja keras sukses gitu kan. Tapi kan nyatanya kerja keras gini-gini baru sukses kan gitu toh. Ya itu tadi kuncinya ngalamin fokus juga. Mungkin dalam benak kita jualan ini nanti pasti jadi. Betul. Nyatanya ya enggak kan gitu. Ya karena memang rezeki kan enggak bisa dilogika kan gitu tuh. Tetapi ketika kita punya fokus yang kuat, terus ketika ada problem kita cari solusi, ya sudah, saya rasa kesuksesan akan datang kan gitu. Tapi kalau teman-teman pengen penak ya udah jualin produk orang tuh udah penak banget kan gitu. Betul. Tapi ya jangan harap
pasti laku kan gitu. I see. Tapi memang resikonya kecil. I see. Tapi resiko kecil bisa jadi untungnya kecil. I see. Ya gitu. Baik Mas Bejo Kahono, terima kasih atas tips yang singkat, fokus. Kata fokus saat itu udah mencerminkan ke semuanya. Nah nanti saya akan masih ngobrol dengan Mas Bejo Kahono tentang bagaimana sih kita membangun sebuah produk sehingga produk tersebut punya value yang lebih dan bisa kita jual dengan harga yang lebih tentu saja. Tentunya di segmen kedua. Nah teman-teman langsung saja habis dari video ini teman-teman langsung ke channelnya Suhu TV karena segmen kedua akan tayang di Suhu TV. Saya Imam Safi, kita ketemu di segmen kedua.